Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat seluruh Kristiani bersama dengan kami, para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga ramah anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat memasuki masa Advent. Kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi keluarga kita semua. Sambil kita mendalami pertobatan hati, menyambut hari yang kudus, tentu kita juga bersuka cita dengan berbagai persiapan, baik secara pribadi, keluarga, apalagi gereja. Dan yang tidak bakal ketinggalan adalah kesempatan kita untuk berjumpa dengan keluarga besar. Setelah sekian lama mungkin kita menahan diri untuk tidak bertemu secara langsung. Mengingat akan indahnya kebersamaan di tengah keluarga, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi tentang perlindungan anak. Keluarga Kristen sebagai bagian dari masyarakat dalam bangsa ini sudah tentu harus berperan serta dalam mendukung upaya pemerintah menuju kesejahteraan hidup warga negaranya, termasuk anak-anak. Lalu mengapa kita masih bicara tentang perlindungan anak? Ya, memang karena kesejahteraan anak belum sepenuhnya terpenuhi, atau masih banyak anak-anak di belahan dunia atau bangsa ini yang belum terpenuhi hak-haknya, atau pemenuhan hak anak itu belum merata ke setiap aspek-aspeknya. Selain kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang harus dipenuhi hak-haknya, karena mereka adalah komponen masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentan. Artinya, berpeluang untuk mengalami kerapuhan atau tindak kekerasan dibandingkan dengan orang dewasa. Pentingnya perlindungan anak ini menjadi kesadaran yang penuh, perlu disadari oleh seluruh komponen masyarakat. Bahkan lembaga dunia pun peduli pada perlindungan anak. Kita tahu ada UNICEF, sebuah lembaga yang sangat peduli untuk pengadaan dana kedaruratan bagi anak. Mereka adalah persekutuan bangsa-bangsa yang peduli pada anak. Dan dalam aspek hukum pun, di dunia sudah ada yang namanya Konvensi Hak Anak Internasional, di mana Indonesia sudah ada di dalamnya. Indonesia ikut menyetujui kesepakatan untuk perlindungan anak. Bahkan Indonesia kemudian meratifikasi sebuah undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Meskipun implementasinya masih terus dalam upaya dan penuh perjuangan, setidaknya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kita semua tahu bahwa negara ini telah memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, di Indonesia juga masih banyak undang-undang yang menunjukkan kepeduliannya pada anak. Di antaranya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Yang pasti undang-undang itu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Kita bukan hendak membahas lebih dalam tentang undang-undang tersebut, tetapi penting untuk kita refleksikan jika secara kehidupan berbangsa, di dunia, kehidupan bermasyarakat,
kehidupan bersama kita dimanapun sudah begitu mengupayakan adanya perlindungan anak, maka sudah seharusnya lah kita sebagai bagian dalam keluarga, apalagi kita orang dewasa, bertanggung jawab pula untuk memberikan jaminan perlindungan anak. Karena itu apa yang sudah dilakukan oleh bangsa, apa yang dilakukan oleh dunia untuk pemenuhan hak-hak anak, untuk perlindungan anak, harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan tiap keluarga. Sebab keluarga adalah dunia terkecil bagi anak untuk tumbuh dan mendapatkan hak-haknya. Bila dunia ini bisa dibangun dengan ramah anak, bangsa ini menjadi bangsa yang ramah anak, masyarakat kita menjadi masyarakat yang ramah anak, gereja kita menjadi gereja yang ramah anak, maka kita pun harus mengupayakan menjadi keluarga yang ramah anak. Kekerasan memang bukanlah cara yang tepat dalam menyikapi segala sesuatu, apalagi terkait dengan cara memperlakukan seseorang, termasuk anak-anak dan perempuan. Anak kita percaya sebagai karunia Allah yang sangat berharga, dan orang tua diberikan mandat untuk mendidik dan juga membentuk karakter anak agar sesuai dengan kehendak Allah, berguna bagi kemuliaan Allah. Dalam mendidik, khususnya dalam mendisiplinkan anak, diperlukan ketegasan. Namun demikian, ketegasan bukan selalu berarti atau bersifat kekerasan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa mendisiplinkan anak itu harus menggunakan tongkat, rotan, atau kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Mungkin ini akan terlihat berhasil di awalnya, tetapi cara ini akan menimbulkan luka batin dalam hati anak-anak. Luka batin akan terus tersimpan dalam diri anak-anak dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang mereka di masa depan. Dengan kekerasan, yang timbul adalah rasa takut yang bisa memicu pemberontakan di masa depan saat anak merasa sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk itu, Rasul Paulus dengan keras melarang orang tua untuk menyakiti hati anak-anaknya, seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat Alkitab yang menuliskan bahwa dalam mendidik anak harus menggunakan tongkat atau menggunakan rotan, seperti yang tertulis dalam Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Demikian juga yang tertulis dalam Amsal 23 ayat yang ke-14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ayat-ayat ini seperti mengizinkan atau melegalkan kekerasan di dalam mendidik anak. Tapi kita perlu mencermati ayat-ayat ini dengan melihat referensi ayat-ayat Alkitab atau bacaan-bacaan Alkitab sebelumnya. Kita mungkin bisa mengingat tongkat tidak selalu diartikan sebagai sepotong kayu, seperti halnya tongkat yang dimiliki oleh Musa. Tongkat Musa adalah simbol kekuasaan dari Allah yang diberikan kepada Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di masa sekarang, kita mungkin bisa membandingkan atau kita bisa melihat dalam kemiliteran ada yang namanya tongkat komando. Tongkat komando adalah
simbol kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin, pada seorang komandan yang akan memimpin pasukannya. Jadi bisa diartikan dalam konteks pendidikan anak, Amsal menyebutkan tongkat maupun rotan bukan sebagai legalitas untuk melakukan kekerasan kepada anak, tetapi lebih kepada mengingatkan orang tua bahwa orang tua diberikan kuasa dari Allah untuk mendidik dan mendampingi serta merawat anak-anak agar mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, dalam menjalankan kuasa ini pun harus sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, harus sesuai dan seturut dengan kepribadian dan karakter Allah sendiri. Allah adalah kasih yang penuh dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, seperti yang dipancarkan oleh Kristus melalui diri Yesus yang dengan sangat terbuka menerima anak-anak yang menghampirinya. Di saat para murid ingin mengusir anak-anak, Yesus justru berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Kiranya apa yang dilakukan Yesus ini menjadi cerminan bagi para orang tua dalam menerima dan juga menghargai anak-anak yang dianugerahkan. Sahabat Suluh Kristiani, mari kita wujudkan keluarga yang ramah anak, sehingga anak-anak benar-benar merasakan bahwa ia adalah bagian keluarga yang dikasihi. Dan jangan lupa 4 prinsip hak dasar anak: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Tuhan memberkati.